Halo, teman-teman, mohon maaf beberapa hari ini aku nggak bikin konten karena memang sibuk banget akibat personal reading yang rame banget. Maklum ya, harga gila-gilaan kemarin tuh hanya 50.000 rupiah saja. Jadi gila banget ya, menggila banget gitu harganya, sampai membludak gitu ya, orang yang konsultasi pribadi sama aku gitu. Sampai aku tuh kewalahan ya, saking banyaknya atau saking panjangnya antrian orang konsultasi pribadi yang harganya menggila gitu ya. Aku nggak punya waktu banget gitu ya bikin konten karena juga aku juga kecapean gitu, kewalahan. Itu alasan aku beberapa hari gak bikin konten. Nah, ini aku baru bikin konten lagi, tapi ku kasih tahu sama kamu, aku hanya ambil satu kartu saja di sini ya. Jadi nggak banyak-banyak. Kenapa? Karena orang yang sedang konsultasi itu ngantri, teman-teman. Belum lagi aku ada kerjaan lah pastinya ya. Oke, aku akan ambil 4 kartu di sini. Bagaimana perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian update hari ini ya. Em, Hari ini sebentar, Kamis 14 Januari tahun 2021 ya. Aku akan ambil kartu-kartunya di sini. Ini terlepas dari kamu masih komunikasi dengan si mantan ya. Mantan kamu udah punya pacar baru, bahkan mantan kamu udah menikah misalnya, dan kamu melihatnya udah, kak dia udah bahagia kak sama pacar barunya, sama mantannya. Saya nggak peduli itu, pokoknya nggak peduli itu semua, masih komunikasi atau udah saling ngeblok atau udah diblok semuanya, termasuk media media sosial diblok semuanya, nggak peduli itu ya. Pokoknya di sini aku mau ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya. Makanya ini kan nggak ada orang tahu toh. Kamu emang tahu hati orang. Terkadang kamu melihat mantan kamu itu bahagia dengan mantannya, belum tentu sama kamu belum tentu sama kamu itu udah nggak cinta. Terkadang masih menyimpan cinta. Makanya di sini aku mau ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya ya, terlepas dari itu semua yang aku sebutkan tadi ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Aku sengaja nggak mau kasih benda di atasnya. Kenapa? Karena aku menyuruh kalian di sini memilih sesuai intuisi. Jadi kalau misalnya dikasih benda, maka akan semakin kecil kerisonetannya, karena kamu sama aku di sini bukan sedang konsultasi pribadi, kamu sama aku sedang nonton YouTube ya. Jadi ini sudah dari berbagai kelahiran ya, dan tentu saja energi kamu tuh kecil sekali yang ketarik ya, karena dari berbagai kelahiran gitu ya. Dan itulah mengapa bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, silakan sama aku konsultasi pribadi aja. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Ku mohon jangan telepon tapi langsung chatting di WhatsApp aku ya. Nah, karena di sini bisa saja bukan energi kamu ya, bisa jadi ini bukan energi kamu. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Dan ku kasih tahu, ini pembahasan aku hanya 24 jam saja ya. Dan ku kasih tahu ya, aku hanya ambil satu kartu saja karena selain aku kecapean ya, karena banyak orang yang ngantri personal reading panjang banget, tapi memang aku ada kesibukan di sini. Jadi gimana semua kesibukan aku di sini dapat berjalan dengan baik. Jadi aku harus pandai membagi waktu ya. Nah itu loh ya. Oke, kurasa udah ya milihnya. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian update hari ini ya. Kamis 14 Januari tahun 2021, itu ada kartu The World. Ini tuh menggambarkan si dia itu di sini udah mulai kembali bersemangat, teman-teman. Jadi yang tadinya ya selepas putus dari kalian ya, sepisah dari kalian, yang tadinya nggak semangat hidup, sedih ya, pemikirannya nggak terkontrol, terkadang akibat kesedihan sehingga dia nggak bisa berpikir dengan baik. Nah ini udah mulai bisa berpikir dengan baik, udah mulai bisa semangat hidup gitu loh. Jadi di sini pikiran dia ya udah mulai tenang, hati dia udah mulai tenang menyambut hari yang baru. Maksudnya hari dimana tanpa kamu gitu loh, kehidupan dimana tanpa kamu, kehidupan dimana tanpa kamu itu udah kembali bersemangat dianya gitu loh. Jadi udah nggak ada perasaan yang gimana-gimana ya buat kamu yang pilih nomor 1. Jadi dia udah nggak ada perasaan yang gimana-gimana buat kamu. Ibaratnya tuh dia udah bisa move on dari kamu gitu loh. Santainya eh, simpelnya gitu ya, dia udah bisa hidup tanpa kamu, udah bisa move on dari kamu gitu loh.
ya, buat kamu yang pilih nomor 1. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2, ini ada kartu Eight of Cup. Oke. Jadi tuh di sini sudah nggak ada, ini sama saja, hampir sama ya. Sudah nggak ada perasaan yang gimana-gimana. Bahkan ini tuh lebih pada perasaan yang marah sama kamu ya. Kemudian udah nggak bergairah lagi sama kamu gitu. Lebih pada kesana ya. Udah ada perasaan marah, banyak hal-hal yang nggak sesuai dari kamu ya, banyak hal-hal yang gak sepemikiran sama dia dari kamu, banyak hal-hal yang gak sesuai di hati dia, di pikiran dia dari kamu gitu loh, banyak hal-hal yang bertentangan menurut dia, banyak sekali perbedaan yang runcing gitu di sini menurut pemikiran dia. Jadi pokoknya di sini tuh dia merasa nggak nyaman banget lah bersama kamu gitu di sini ya. Jadi kayak suatu kepuasan gitu meninggalkan kamu. Pokoknya dia ini memang kalau kamu bertanya kak apakah ada potensi balikan, nggak ada di sini ya, tidak ada potensi balikan, tidak ada banget di sini ya, nggak banget kalau ada kalau mengenai adakah potensi balikan tuh nggak banget di sini Eight of Cup di sini, karena dia justru memang rasanya tuh ingin pergi jauh dari kamu gitu ya. Makanya kalau ini udah berpisah pada kamu kayak suatu kemerdekaan gitu, kayak suatu kebahagiaan gitu di sini. Dan di situ dia ngotot mencari orang baru gitu loh ya, ngotot mencari orang baru, ngotot meninggalkan kamu, ngotot mencari orang baru kayak gitu dia sih. Jadi nggak ada perasaan yang gimana ya buat buat kamu, nggak ada di sini. Oke. Kalau kamu bertanya apakah saya terbesit kak di pikiran dia, kurasa iya terbesit, tapi yang diingat tuh sesuatu yang bikin dia kesel dari kamu ya, sesuatu yang bikin dia marah, bikin kesel, bikin kecewa di sini, itu sih yang diingat. Jadi hal-hal negatifnya tuh yang diingat di sini ya. Yang ada tuh makin kesel. Jadi ingat sama kamu di hari ini, terbesit kamu di pikirannya, tapi yang diingat tuh hal-hal yang mengecewakan. Jatuhnya tuh rasanya tuh makin benci gitu ya, rasanya makin enggak banget gitu di sini. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada perasaan spesial buat kamu ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, ini ada kartu The Fool di sini. Oh, ini tuh dia tuh lagi seneng-seneng aja gitu loh di hari ini, ya. Lagi seneng-seneng. Contoh nih ya, saya nggak mau melihat karena aku di sini hanya ambil satu kartu aja ya. Jadi ini tuh di sini mantan kamu di sini ada yang udah punya pasangan ya, ada yang masih jomblo posisinya gitu ya. Ini baik udah punya pasangan maupun jomblo, posisinya tuh di sini sedang kayak mau menjelajah banget di sini gitu loh ya. Ini yang jomblo tuh kenalan sama si A, sama si B, C, D, E gitu loh ya. Dan kenalan itu di sini ngomongnya pun nggak hati-hati di hari ini ya, berbicaranya pun nggak hati-hati. Contoh nih misalnya gimana ya, dia tuh misalnya nih punya pasangan dia ya, nggak hati-hati. Contoh, cantik ya, ternyata kamu cantik ya, nah gitu. Harusnya kan berbicara kayak gitu kan direm gitu kan, apalagi misalnya posisi mantan kamu tuh udah menikah, masa baik sih ngomong kayak gitu sama cewek lain di luar sana gitu kan. Atau ternyata kamu ganteng ya, kan nggak baik gitu kan. Nah contoh kayak gitu. Jadi di hari ini tuh dia berbicaranya tuh rada-rada ceroboh gitu ya, mantan kamu di hari ini. Ini maksudnya aku tuh berbicara ceroboh kepada lawan jenisnya loh ya. Dan itu kalau ini posisinya jomblo, ini sedang dekat dengan A, B, C, D, E gitu loh di sini. Dan itu ngomongnya ceroboh tanpa berpikir panjang. Termasuk yang udah punya pasangan di sini sama. Ngomong ceroboh di sini, atau bisa jadi berbentuk tindakan di sini ya. Contoh nih misalnya di hari ini ya, padahal dia tuh jelas-jelas nih punya istri, misalnya kayak gitu ya. Kemudian rekan kerja nih misalnya, jadi teman rekan kerjanya contohnya ya, di kantornya tuh tiba-tiba dia ngajak rekan kerja makan berdua. Nah itu kan ceroboh kan, perbuatan yang ceroboh. Harusnya dia menjaga, ajaklah teman cowok yang lain. Jadi kan nggak kelihatan yang gimana. Nah ini kurang berpikir sejauh itu. Jadi kalau dia suka sama seseorang, asal bertindak aja. Nah paham ya. Jadi ini saya melihatnya gini ya, mantan kamu baik yang jomblo ya maupun yang berpasangan itu suka sama seseorang tuh ceroboh di sini ya. Jadi termasuk si yang jomblo ini suka sama si A, B, C, dideketi semua, dan
ceroboh banget, baik tindakannya, tutur bahasanya ceroboh di sini ya, tanpa berpikir panjang. Sama dengan yang berpasangan juga, yang aku bilang tadi, yang aku contohkan tadi sama rekan kerjanya. Nah itu kan sesuatu yang salah, tindakan yang salah. Tidak seharusnya dia demikian. Seharusnya dia tuh ngajak satu teman cowok ya, ajak satu teman cowok. Jadi kan kesannya tuh kan menjaga banget gitu loh ya. Nah ini hanya berdua, dia ngajak rekan bekerja, ajak rekan kerjanya makan bersama. Ini misalnya aja, pokoknya ini ada perkataan, tindakan yang ceroboh di sini ya. Kurasa kamu di sini tuh tidak terbesit di pikiran mantan, tapi mantan tuh di hari ini sedang dekat dengan yang lain gitu, dan ada kecerobohan di sini gitu loh ya. Jadi dia tuh udah nggak punya perasaan yang spesial buat kalian teman-teman ya, nggak ada di sini. Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 4 di sini, bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian? Itu ada kartu Page of Swords. Kalau kamu tanya, Kak, apakah dia terbesit tentang aku, Kak, di hari ini? Iya, dia terbesit tentang kamu di pikirannya di hari ini ya. Tapi saya tuh melihatnya gini ya, kalau kamu tanya, Kak, apakah masih ada perasaan si dia buat saya? Ada ya, ada. Terus Kak, apakah masih ada ketertarikan si dia sama saya? Masih tertarik ya. Kak, masihkah ada gairah buat saya? Kak, ada ya, masih ada gairah buat kamu. Cuman di pikiran, oh gini, Kak, adakah potensi balikan? Bisa jadi berpotensi balikan ya. Tergantung tergantung kamunya di sini, karena di sini saya melihatnya ini ada keraguan di pikirannya ya. Jadi kata dia tuh, pasti dia tuh udah punya pasangan deh, pasti dia tuh udah punya pengganti aku deh gitu loh. Jadi kalau semisal dia melihat kamu udah jelas punya pasangan, dia bakal mundur. Karena di pikiran dia itu lebih kuat kamu tuh udah punya pengganti dia gitu. Makanya aku bilang tergantung kamunya. Kalau kamu jomblo ya, dan kamu belum beristri ya, atau belum berumah tangga lah kayak gitu, belum bersuami gitu, ini ada potensi balikan gitu loh ya. Ada potensi balikan, tapi dengan syarat kamu juga jangan cuek-cuek gitu loh ya. Misal nih dia ngubungin kamu, karena ini ada potensi ya, ada potensi potensi ngubungin, potensi balikan ya. Contoh nih, misalnya dia ngubungin kamu, terus kamu cuek, ya dia bakal mundur gitu loh. Terus contoh lagi, misalnya dia ngubungin kamu, terus tahu kamu udah punya pasangan gitu, dia mundur gitu loh. Ya gitu loh. Jadi mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, kan aku nggak tahu cerita kamu. Ini aku hanya general reading, dan aku hanya ambil satu kartu saja, karena aku sengaja hanya ambil satu kartu. Kenapa? Karena aku sibuk banget ya. Jadi hanya segini aja deh ya. Kalau mungkin nanti setelah tanggal 20 kali ya, karena kemarin kan promonya kan sampai tanggal 20 ya kan. Jadi sampai tanggal 20 aku rame banget teman-teman, makanya aku hanya ambil satu kartu aja ya. Dan mending kamu konsultasi pribadi aja sama aku gitu loh, lebih baiknya ya. Yang pasti intinya ya, kalau kamu bertanya, Kak, apakah masih cinta? Masih ya. Adakah potensi balikan? Ada potensi balikan, dengan syarat ya, kamu belum berumah tangga di sini ya. Kamu belum punya pasangan, dia mau balikan sama kamu gitu. Karena dia tuh pikirannya saat ini tuh buat kamu itu gini loh ya, kuat banget ya. Pasti tuh dia tuh udah punya pengganti aku. Entah kenapa nih yakin banget di sini. Dia yakin banget kalau kamu tuh udah punya pasangan baru gitu loh. Pengganti dia sudah ada gitu di sini ya. Makanya dia itu ragu ya, ragu, ada keraguan. Jadi pengen balik tapi ragu pikirannya. Jadi hatinya tuh pengen balik, masih ada cinta tapi ragu gitu loh, oke? Oke teman-teman, sekali lagi untuk konsultasi pribadi langsung aja WhatsApp aku di nomor 083833508979. Ulangi lagi 083833508979. Itu chatting di WhatsApp ya, jangan telepon ya. Itu buat kamu yang serius ingin konsultasi pribadi dengan aku ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye bye.